Family yang saya kasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tak terasa sudah hampir 2 bulan kita nggak bertemu. Rindu rasanya untuk bersalaman, bertatap muka dengan family semua. Kita percaya oleh karena kasih Tuhan yang luar biasa itulah, itu sebabnya kami sampai saat ini, saya secara pribadi mengingat semua family di dalam doa-doa kami. Kita percaya waktu Tuhan yang terindah kita akan ketemu. Baiklah family, saat ini kita akan belajar bersama-sama akan kebenaran firman Tuhan. Sebelumnya mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang kami kasihi, yang kami sembah, yang kami agungkan, yang kepadamu kami mengabdikan diri. Bapa yang telah menyelamatkan hidup kami, Bapa yang telah menebus kami dari segala dosa dan kutuk, Bapa yang telah memulihkan hidup kami, Bapa sendiri yang terus berjalan bersama-sama dengan kami. Bapa itu yang kami sembah saat ini Tuhan. Kami bersyukur untuk saat ini Tuhan, kami bisa sama-sama duduk diam di kaki Tuhan, mau mendengar Tuhan berbicara melalui dan di dalam kebenaran firman Allah yang akan kami renungkan bersama-sama saat ini. Bimbing kami Tuhan, didik kami, ajari kami Tuhan. Kami perlu Roh-Mu yang kudus untuk menjelaskannya supaya kami mengerti dengan benar, untuk kami bisa melakukannya dalam kehidupan kami tiap-tiap hari. Firman yang hidup, hidupkanlah jiwa kami. Firman yang hidup, bangkitkanlah roh kami untuk menyala-nyala melayani Tuhan. Firman yang hidup, merdekakanlah hidup kami supaya kami benar-benar merdeka. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Pembacaan kita pada saat ini kita ambil dari Lukas pasal yang ke-17 ayat 15 sampai ayat yang ke-19. Namun saya akan bacakannya dari ayat 11 demikian. Ke-10 orang kusta. Dalam perjalanannya ke Yerusalem, Yesus menyusur perbatasan Samaria dan Galilea. Ketika ia memasuki suatu desa, datanglah 10 orang kusta menemui dia. Mereka tinggal berdiri agak jauh dan berteriak, "Yesus, Guru, kasihanilah kami." Lalu ia memandang mereka dan berkata, "Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam." Dan sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi tahir. Seorang dari mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring. Lalu tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu adalah seorang Samaria. Lalu Yesus berkata, "Bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Di manakah yang 9 orang itu? Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain daripada orang asing ini?" Lalu ia berkata kepada orang itu, "Berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Berbahagialah kita yang membaca merenungkan firman Tuhan dan melakukannya dalam kehidupan kita tiap-tiap hari. Family yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema kita pada saat ini adalah mengalami pemulihan dan mengikut Yesus. Melalui pembacaan kita pada malam hari ini, ada beberapa hal yang perlu kita pelajari dari tipe-tipe orang yang mengalami kesembuhan mujizat. Ada 2 tipe. Yang pertama, ke-9 orang yang setelah mengalami kesembuhan, mereka tidak mengucapkan syukur kepada Tuhan.
Yang kedua, tipe orang yang kedua adalah setelah dia mengalami anugerah kesembuhan, dia datang kepada Tuhan, memuliakan Tuhan, dan bersyukur kepada Tuhan. Mereka sama-sama dipulihkan. Tetapi ada sesuatu yang berbeda dari kedua tipe orang ini. Ya, mereka bersama-sama mengalami sakit penyakit kusta sama-sama. Dan mereka juga mengalami anugerah kesembuhan. Tapi ada perbedaan yang jelas. 9 orang yang mengalami kesembuhan itu, mereka mengalami kesembuhan secara fisik, secara lahiriah. Sembuh mereka dari sakit penyakit mereka. Tetapi satu orang itu, dia mendapat 2 porsi. Pulih secara lahiriah, secara jasmani, dan pulih secara rohani. Betapa dahsyatnya Tuhan mengerjakan hal-hal seperti dalam kehidupan mereka. Yang pertama kita melihat bahwa di ayat 11-14 itu menunjukkan Tuhan peduli. Dalam perjalanan Yesus dari Yerusalem ke Galilea, itu sangat melelahkan. Dan perjalanannya begitu terjal, pegunungan, pebukitan, cuaca yang ekstrim. Namun, waktu dia mendengar teriakan dari ke-10 orang ini, dia memberikan pandangan kepada mereka. Yesus tidak berjalan dan pergi meninggalkan mereka. Tidak. Tapi Tuhan menaruh peduli. Apa dikatakan di sini? Lalu ia memandang mereka dan berkata, "Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam." Yesus tidak berkata kepada mereka, "Sembuhlah." Tidak. Yesus berkata kepada mereka, "Pergilah." Wah, secara hukum mereka bisa dihukum mati kalau mereka bertemu dengan imam-imam. Status hukum mereka adalah orang-orang yang dikucilkan, orang-orang yang terpinggir, orang-orang yang tidak masuk hitungan. Bahkan mereka jauh dari pemukiman masyarakat tinggalnya. Tidak diperbolehkan mereka untuk berkomunikasi dengan orang-orang secara normal. Apalagi Yesus berkata kepada mereka, "Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam." Mungkin dalam pikiran mereka ini cilaka besar. Namun apa yang terjadi? Ayat 14 dikatakan apa? Lalu ia memandang mereka dan berkata, "Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam." Dan sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi tahir. Artinya apa? Bahwa di ayat 14 ini menunjukkan ke-10 orang ini merespon perkataan Tuhan. Dalam artian mereka adalah orang-orang yang taat melakukan perkataan Tuhan. Mereka pergi dan memperlihatkan. Saya tidak tahu bagaimana keadaan mereka. Kalau di pikiran mereka tiba-tiba mereka tidak mengalami sesuatu, tapi Alkitab mencatat. Dan sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi tahir. Tahir itu artinya pulih total. Memang kalau orang yang sakit kusta, pertama-tama mereka harus menunjukkan diri mereka kepada imam-imam. Kalau imam menyatakan mereka sudah sembuh, mereka boleh masuk di komunitas orang banyak. Respon ketaatan
akan berdampak kepada pemulihan. Kita belajar dari ke-10 orang kusta ini bahwa mereka adalah orang-orang yang merespon dan taat melakukannya. Kita melihat kisah seorang Naaman. Waktu Elisa memerintahkan dia supaya pergi membasuh dirinya ke sungai Yordan 7 kali. 7 kali. Apa yang terjadi? Naaman taat. Dan dia mengalami pemulihan. Betapa penting, betapa urgent sekali dalam kehidupan kita masalah ketaatan ini. Banyak orang tahu tentang firman, tapi tidak taat. Nah, dari ke-10 orang ini kita belajar tentang satu ketaatan. Bagaimana ketaatan itu harus dikerjakan. Bukan hanya sekali, tetapi menjadi satu keputusan yang final. Ketaatan tidak bisa ditawar-tawar. Tanpa ketaatan, kita tidak akan pernah mengalami apa yang disebut dengan kasih karunia. Yang kedua adalah ayat 15 sampai ayat yang ke-16. Dikatakan demikian, seorang dari mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali dan memuliakan Allah dengan suara nyaring, lalu tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu adalah seorang Samaria. Ini luar biasa. Seorang Samaria. Yang ke-9 itu adalah orang-orang Yahudi. Pertimbangan mereka adalah keabsahan mereka setelah diperhadapkan kepada imam-imam, maka status hukum agama mereka aman. Mereka pikir cukuplah, sekalipun mereka golongan Yahudi. Namun seorang Samaria ini, kedudukannya di dalam derajat orang-orang Yahudi, mereka digambarkan seperti seekor anjing yang hanya mengharapkan remah-remah dari meja tuannya. Tapi Tuhan memperlihatkan seorang Samaria yang standar hukumnya, standar moralnya, yang tidak masuk hitungan di dalam budaya orang Yahudi. Namun dia menunjukkan satu kualitas apa? Berani mengambil satu sikap yang benar. Sikap apa yang diambil oleh seorang Samaria ini? Dia kembali kepada siapa? Mencari Yesus yang adalah sumber pemulihan itu. Mencari Yesus yang adalah sumber kesembuhan dalam kehidupannya. Mencari Yesus yang telah memulihkan hidupnya. Dia mau datang memuliakan dia. Dia mau datang kepada Yesus ingin bersyukur kepada Tuhan. Dia mau datang kepada Yesus ingin menyembah dia, ingin melayani dia. Betapa luar biasanya seorang Samaria ini. 1:9. Itulah sebabnya orang Samaria tidak menjadi orang kebanyakan. Saya percaya family tidak menjadi orang kebanyakan. Siapa yang taat, siapa yang berani mengambil sikap yang benar di hadapan Tuhan, saat dia mengalami pemulihan, saat dia mengalami kesembuhan, saat dia mengalami kemenangan, saat dia mengalami pengampunan dosa, saat dia mengalami kemerdekaan di dalam Kristus, saat yang sama datang pada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan,
muliakan Tuhan, ingat Tuhan. Jangan lupa Tuhan. Seperti yang ke-9 tadi itu. Kasih karunia demi kasih karunia yang besar diberikan Tuhan dalam kehidupan kita. Nafas hidup, udara, air, matahari, makan dan minum, tempat tinggal, pakaian, semuanya disiapkan Tuhan. Adakah kita dari hal-hal yang kecil ini mulai memandang kepada Kristus yang adalah sumber segala-galanya? Keluarga yang dipeliharakan Tuhan, anak, istri, family semua dipeliharakan Tuhan, dijaga Tuhan, dilindungi Tuhan. Adakah terdengar ucapan syukur kepada Tuhan? Adakah teman-teman family datang kepada Kristus mencari Dia? Atau saat hidup aman-aman saja, semuanya baik-baik, tidak perlu Yesus? Tidak family. Dia mau supaya kita terus mencari Dia. Kita terus mengalami Dia. Family yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, tidak semua orang yang menerima, mengalami mujizat Tuhan akan dengan serta-merta mengalami anugerah keselamatan jiwa. Tidak. Apa yang terjadi? Bahwa satu orang Samaria ini, saat dia pulih secara fisik, dia kembali datang mencari Tuhan. Dikatakan demikian di dalam ayat 17. Lalu Yesus berkata, bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Di manakah yang 9 orang ini? Orang itu? Ayat 18. Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain daripada orang asing ini? Artinya orang asing ini orang yang tidak masuk hitungan. Malah orang yang tidak masuk hitungan, dia yang mencari Tuhan, dia yang memuliakan Tuhan, dia yang melayani Tuhan, dia yang menyembah Tuhan, dia yang mengagungkan Tuhan. Ayat 19. Lalu ia berkata kepada orang itu, orang Samaria itu. Apa katanya? Berdirilah dan pergilah. Imammu telah menyelamatkan engkau. Pergilah. Dia diutus. Pergilah untuk bersaksi. Pergilah untuk menceritakan. Pergilah untuk memberitakan. Pergilah untuk mengumandangkan. Pergilah untuk memberitahukan. Pergilah untuk mengakhbarkan bahwa Yesus itu telah memerdekakan aku, baik secara fisik sakit penyakitku maupun secara rohani. Aku mengalami perjumpaan dengan Dia. Aku menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Pergilah. Imanmu telah menyelamatkan engkau. Berapa di antara kita yang sudah diselamatkan oleh Tuhan? Seberapa banyak dari antara kita, seberapa tekun, seberapa rajin dari antara kita yang terus pergi untuk menceritakan kebaikan, kemurahan Tuhan, anugerah Tuhan yang besar dalam kehidupan kita. Apa yang pernah Dia kerjakan dalam kehidupan kita, yang telah mengubah hidup kita dari yang gelap kepada terang. Seberapa banyak dari antara kita yang mau pergi untuk menceritakan bahwa iman kita telah menyelamatkan kita. Saat ini Tuhan mau, saat
family mengalami pemulihan secara total. Saya percaya family mengalami pemulihan secara total. Family mengalami kemenangan, family mengalami kelepasan, family mengalami apa yang disebut dengan tahir. Ada perintah Tuhan. Jangan berdiam diri. Bergerak, pergi, do something for His kingdom. Buat sesuatu bagi kerajaannya. Ceritakan perbuatan-perbuatannya yang besar. Ceritakan kerajaannya, ceritakan kemuliaannya, ceritakan keperkasaannya, ceritakan keagungannya, ceritakan kemahadahsyatannya. Dia Yesus sanggup. Dia Yesus peduli, dia Yesus mulia, dia Yesus dahsyat, dia Yesus luar biasa dalam kehidupanku. Dengan demikian family, saat kita tahu bahwa Tuhan peduli, kita terus mengerjakan ketaatan dan berani mengambil sikap yang benar di hadapan Tuhan. Kita percaya, saya dan family akan dipakai Tuhan bersama-sama bersaksi kepada dunia bahwa dia Yesus telah menyelamatkan hidupku, dan keselamatan ini akan terus saya bawa, akan terus saya ceritakan, akan terus saya kumandangkan sampai akhir hidupku. Biarlah firman Tuhan pada saat ini yang kita dengar menguatkan kita, memotivasi kita bahwa supaya iman kita tidak pernah berubah kepada Kristus. Tetaplah percaya kepada Kristus. Imanmu kepada Kristus tidak akan menjadi sia-sia. Kiranya Tuhan Yesus memberkati family kita semua. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang baik, terima kasih, kami mengucap syukur untuk malam hari ini Tuhan. Family yang sudah mendengar firman Tuhan, Engkau tahu hati mereka Tuhan. Engkau tahu pribadi mereka, Engkau kenal diri mereka masing-masing. Engkau kenal keluarga mereka. Hamba berdoa dalam nama Yesus, saat ini Tuhan sentuh hati mereka Tuhan, supaya mereka memandang kepada Kristus. Saat mereka mencari Kristus, ada jalan keluar, ada kemenangan, ada pemulihan, ada kemerdekaan, ada pentahiran terjadi dalam kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan. Hamba serahus berdoa untuk semua family dan semua para pembina-pembina yang ada di BNN Lido. Tuhan kiranya memberkati mereka semua. Kasih yang besar itu telah mengubah hidup mereka semua. Pengorbanan Kristus yang dahsyat itu telah memerdekakan mereka, telah memulihkan mereka semua. Hamba berdoa kiranya damai sejahtera dari Tuhan kami Yesus Kristus dengan persekutuan Roh-Nya yang kudus memberkati mereka semua, menguatkan mereka semua, sehingga saat ini mereka tampil sebagai orang-orang yang siap pergi menceritakan iman yang telah menyelamatkan jiwanya. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa.